Hari keempat pasca gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur, warga desa Tonggo Rambang memperbaiki rumah mereka yang rusak. Selasa pagi, warga mulai kembali ke rumah mereka yang rusak akibat gempa. Perbaikan pun dilakukan dengan alat seadanya. Sementara bangunan sekolah dasar yang ada di Kecamatan Aisesa rusak parah. Warga hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian dan membutuhkan sejumlah bantuan, baik makanan dan obat-obatan. Inilah pantauan udara Desa Pesisir Utara, Kabupaten Nagekeo, yakni Desa Nangadero yang ditinggalkan masyarakat pasca gempa Flores Sabtu pekan lalu. Warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. BMKG sempat memberikan peringatan dini tsunami di kawasan tersebut, sehingga kini warga meninggalkan kampung mereka dan mencari area pengungsian yang lebih tinggi. Desa Nangadero, Kecamatan Aisesa berjarak hanya 30 km dari pusat gempa yang berada di timur laut Kabupaten Nagekeo. Kodam 14 Hasanuddin memberangkatkan 6 truk bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa bumi. Bantuan ini akan diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules melalui Lanut Hasanuddin. Bantuan tersebut dikumpulkan dari para prajurit TNI dan keluarga besar Kodam 14 Hasanuddin sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana NTT. Lebih dari 2.000 paket bantuan diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AU dari Lanut Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Bantuan yang dikumpulkan terdiri dari makanan siap saji, biskuit, susu, kebutuhan dasar, dan paket obat-obatan. Kodam 14 Hasanuddin memberangkatkan 6 truk bantuan kemanusiaan untuk masyarakat kita di wilayah NTT yang terkena bencana gempa 7,7 skala Richter. Bantuan ini murni berasal dari para prajurit dan keluarganya yang kita himpun dan akhirnya bisa kita berangkatkan hari ini. Rencananya kita akan berangkatkan menggunakan Hercules TNI AU, yaitu dari Lanut Hasanuddin. Dan ini sudah kita koordinasikan dengan Pangkodam 2 dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu bagaimana kondisi terkini di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur? Kita segera tanyakan kepada warga Kabupaten Nagekeo. Sudah bergabung bersama kami Bapak Yosep Uran di sana. Selamat siang, Pak Jo. Bagaimana Pak kondisi? Siang. Baik, bagaimana Pak kondisi warga di sana? Situasinya seperti apa saat ini, Pak? Baik, jadi saat ini kondisi warga di Kabupaten Nagekeo, khususnya di Kelurahan Mbai 1, Kecamatan Aisesa, saat ini kami melakukan pengungsian mandiri, sehingga di samping rumah kami mendirikan tenda darurat dengan kondisi seperti ini, yang mana di dalamnya terdapat anak-anak dan juga orang dewasa dan juga usia lanjut. Dengan kondisi yang seperti ini, kami masih membutuhkan uluran tangan, uluran bantuan berupa tempat tenda yang layak, tempat tidur, obat-obatan, dan juga bahan pangan, dalam hal ini sembako, sehingga dalam beberapa hari ke depan kami belum bisa menempati rumah-rumah kami, karena rumah kami kondisinya juga sudah rusak sedang hingga rusak berat, dan kami selalu disiagakan untuk berada di luar rumah atau menempati tenda-tenda pengungsian yang kondisinya seperti ini. Pak Jo, Anda katakan tadi warga di sana membangun tenda secara mandiri begitu ya, tenda darurat di sekitar atau samping betul. rumah mereka, Pak.
Apa belum ada bantuan dari pemerintah daerah setempat ataupun otoritas setempat yang meninjau ke sana, Pak Jo? Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo sudah melakukan kunjungan ke beberapa titik dan juga sudah memberikan bantuan sesuai dengan stok yang ada di gudang BPBD. Dalam hal ini berupa beras, telur, air mineral, dan bahan-bahan lain yang terdistribusi ke beberapa titik. Namun saat ini belum mencukupi pemenuhan kebutuhan Bapak Ibu pengungsi. Kita juga berada di luar ibu kota kabupaten. Dalam hal ini di desa-desa terdampak yang berada di pinggir pantai. Salah satunya yaitu desa Waikokak yang berada di pinggir pantai dan sangat dekat dengan titik gempa. Baik. Begitu juga dengan warga yang berada di Kelurahan Bai 1, Kecamatan Aisisa, Kabupaten Nagekeo. Oke, bantuan sudah mulai terdistribusi namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan warga di sana ya Pak. Kendalanya apa Pak? Apakah ada akses yang terputus untuk menuju wilayah tempat Pak Jo dan warga lainnya saat ini di Kelurahan Bai 1 atau seperti apa? Jadi untuk akses transportasinya pada hari pertama gempa memang kesulitan aksesnya karena ada beberapa titik longsor di Kabupaten Ende yang mana salah satu jalur pendistribusian itu melewati Kabupaten Sika dalam hal ini Kota Maumere. Sehingga dalam perjalanan menuju Nagekeo dan juga Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Barat dan Manggarai Timur itu mengalami kendala, namun saat ini sudah bisa diakses, bisa melalui Kabupaten Sika, Maumere dan juga Kabupaten Manggarai Barat atau Labuan Bajo. Bisa melewati udara dan juga laut. Oke, Pak Jo, yang juga penting adalah terkait dengan pelayanan kesehatan di sana. Apakah tenaga medis juga disiagakan untuk warga yang informasinya juga sudah mengeluhkan beberapa penyakit di sana? Baik, untuk saat ini tenaga medis sangat terbatas karena kondisi rumah sakit umum daerah di Airamo, Kabupaten Nagekeo itu juga mengalami kerusakan berat. Sehingga tenaga kesehatan disiagakan di luar dari gedung-gedung tersebut. Sementara tenaga kesehatan yang harusnya didistribusikan atau disiagakan kepada di camp-camp tempat pengungsian itu belum merata. Untuk obat-obatan sendiri sampai saat ini belum terdistribusi juga secara merata karena di setiap tenda juga ada bayi, balita, batita dan juga orang lanjut usia yang tentu saja ketika berada di tempat pengungsian sementara kebutuhan mereka belum tentu tercukupi. Sehingga salah satu hal yang menjadi atau hal yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu pengungsi adalah obat nyamuk. Obat nyamuk itu karena pada malam hari itu kebutuhan, maksud saya nyamuk itu jumlahnya menjadi sangat banyak sehingga Bapak Ibu agak kesulitan juga. Tidak hanya obat nyamuk tetapi juga obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan usia anak-anak dan juga lanjut usia, serta vitamin. Karena setiap malam juga kami tidur beralaskan terpal dengan lantai sudah 3 malam lebih. Ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi kesehatan kami semua. Rata-rata dari Bapak Ibu pengungsi di setiap tenda pengungsian itu masih beralaskan terpal seadanya. Baik, selain bahan makanan, ternyata juga obat-obatan dan juga alas tidur sangat dibutuhkan bagi warga yang mengungsi di sana ya Pak ya. Yang juga dibutuhkan Pak, bagaimana dengan kebutuhan air bersih serta jaringan listrik di sana? Apakah menyala dengan normal atau seperti apa kondisinya hingga saat ini Pak Jo? Baik, untuk jaringan listrik pada hari pertama memang mengalami kondisi. Pada hari kedua itu hanya di beberapa titik yang menyala.
Lalu pada hari ketiga itu hampir semuanya di sekitar Kota Ambai itu sudah menyala normal. Sementara untuk kondisi jaringan internet pada hari pertama dan kedua mengalami gangguan sehingga susah untuk berkomunikasi dengan keluarga atau mereka yang berada di tempat jauh bermaksud untuk menghubungi keluarga mereka. Itu juga mengalami kendala. Namun sampai saat ini masih bisa diakses. Hanya di beberapa titik pengungsian, terutama di desa-desa yang pelosok, masih sangat membutuhkan bantuan jaringan internet. Karena kadang kita kesusahan untuk mendapatkan data mereka, jumlah jiwa dan juga jumlah korban, serta kondisi mereka, supaya disiapkan atau disiagakan bantuan itu agak susah untuk daerah-daerah yang susah diakses jaringan internetnya. Baik Pak Jo, tentu saja kita turut prihatin dengan apa bencana yang menimpa warga di sana, terutama Kelurahan Bai 1. Semoga juga dengan adanya informasi langsung yang Bapak sampaikan saat ini tersampaikan dan juga dilihat oleh pihak terkait dan otoritas terkait. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan, Yosep Uran, warga Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.